Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Hukum Perbankan akan melaporkan hasil wawancara kami terkait dengan hukum perbankan. Izin memperkenalkan diri, saya Syarif Fatita Saputra dengan NIM 003. Nama saya Arif Gifari dengan belakang NIM 088. Saya Bibi Wafiah dengan NIM belakang 021. Saya Muhammad Taban Ramadhani dengan NIM 090. Baik, dalam pemaparan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ditinjau dari asas hukum perbankan dan cara pencegahan pencucian uang. Yang dimana pembahasan kali ini ada tiga topik, yaitu pengertian dan sumber hukum perbankan Indonesia, yang kedua asas-asas perbankan, dan yang ketiga hasil wawancara kami. Masuk yang pertama, itu ada pengertian dan sumber hukum perbankan Indonesia. Mengenai pengertian perbankan itu sendiri dapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan. Namun untuk menemukan definisi hukum perbankan secara operasional sangatlah sulit. Oleh sebab itu dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 98. Yang kedua itu sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan Indonesia ini yang dimaksud di sini meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya, sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Sumber hukum formal perbankan Indonesia yakni ada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada pasal 33. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-Undang Sektoral terkait, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas, devisa, dan sistem nilai tukar. Dan berikutnya itu ada peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang program rekapitulasi bank umum. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas perbankan, yang dimana ada tiga asas-asas tersebut. Yang pertama adanya asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya, baik usaha dalam himpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat, haruslah sangat berhati-hati. Tujuannya adalah dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik, dan juga memenuhi ataupun mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma dalam hukum yang berlaku di dunia perbankan ini. Adapun prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Istilah modern sangatlah erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank, yaitu adalah kata prudens itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan, istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini atau juga disebut dengan prudential banking mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti haruslah konsisten dalam menjalankan maupun melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan etikat baik. Yang kedua adanya asas kepercayaan. Asas kepercayaan atau fiduciary principle adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama dengan dana dari masyarakat dan disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlulah terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.
Yang ketiga, adanya akses kerahasiaan bank. Akses kerahasiaan ini pada lembaga keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Hal tersebut dimulai ketika runtuhnya feodalisme dalam pertarungan memperjuangkan hak-hak individu dalam perdagangan. Keterangan-keterangan mengenai suatu keuangan dan pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan. Yang mengenai soal keuangan dan pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar, ataupun bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, bolehlah dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan akses kerahasiaan perbankan dan telah mengakomodir undang-undang serupa di setiap negara yang telah menghendaki sistem perbankan yang tertib. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil wawancara kelompok kami. Adapun yang pertama mengenai pandangan penanganan yang harus diberikan pada kasus pencucian uang. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan pencapaian prinsip mengenal nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang ini yang dilakukan melalui lembaga perbankan. Dengan diterapkannya prinsip ini menjadi mengenal nasabah, bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah itu sendiri, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, bank dapat langsung melaporkannya kepada PPATK sebagai Financial Intelligence Unit. Adapun setelah dianalisis dan diyakini bahwa transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini diharapkan pihak yang berwenang dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan meluasnya tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan hasil dari pertanyaan dari wawancara kami. Bagaimana sih pelindungan dari pihak Bank BRI itu sendiri terhadap nasabah jika terjadi kasus pencucian uang? BRI akan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami nasabah dan akan mengganti kerugian tersebut apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa terbukti skimming. Di keterangan tersebut dikutip untuk mengantisipasi hal tersebut, BRI juga telah mengambil langkah preventif, yaitu meningkatkan keamanan dana nasabah baik dari sisi teknologi maupun kebijakan. Nasabah juga diimbau agar mengganti PIN secara berkala. Selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus pencucian uang terhadap BRI? Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas secara pembayaran melalui penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan korporasi, senjata pemusnahan massal sebagaimana visi 4 Blueprint SPI 2025, yakni SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers, profesi, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KIC dan ANC SPT, kewajiban keterbukaan data atau informasi atau bisnis publik, dan penerapan dan SOPs dalam kewajiban pelaporan. Selanjutnya juga ada bagaimana upaya internal dan eksternal Bank BRI dalam penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi kasus pencucian uang tersebut. Yang pertama yaitu bisa diselesaikan yaitu dengan upaya internal. Pihak BRI segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melakukan klarifikasi jika pengisian CI atau Customer Information masih dirasa meragukan oleh pihak BRI. Maka divisi UPN akan melaporkan data tersebut kepada VO atau Funding Officer dan dapat divisi VO tersebut dan melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapatkan kewenangan dari PINSAT atau pimpinan cabang, maka FO segera berangkat menuju alamat nasabah yang tertera dalam CI tersebut dan identitas diri yang ada pada data BRI cabang Ciputat. Maksud kedatangan ke rumah nasabah tersebut bukan bermaksud
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ya, melanjutkan pertanyaan yang tadi, yaitu ada upaya eksternal dengan melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai data customer information teknik seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak BRI cabang Ciputat dalam mengatasi kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan surat nomor B1142 garis miring KWIX garis miring OPS garis miring TSI garis miring 07 garis miring 2006 tentang tanggal 2006 tentang penunjukan atau prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nasabah dengan kategori high price consumer atau high price business and high price country, dan salah satunya adalah nasabah harus mengisi data yang diberikan oleh pihak Bank BRI dengan sevalid-validnya dalam bentuk CIF atau Customer Information. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana kendala internal dan eksternal Bank BRI dalam penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi kasus pencucian uang? Yaitu dengan pertama, kendala internalnya yaitu BRI tidak berhak menyelidiki secara detail kebenaran data yang diberikan oleh nasabah. Ini merupakan suatu kendala bagi BRI dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang, karena BRI tidak diberi wewenang untuk mengetahui sejauh mana keberadaan nasabah yang bersangkutan. Yang maksudnya adalah BRI tidak diberi wewenang untuk meneliti secara detail tentang nasabah tersebut, karena yang berhak itu semua mulai dari pemeriksaan dan penyelidikan adalah tugas dari pihak kepolisian. Untuk kasus penyetoran uang secara mencurigakan STR, dan BRI hanya diberikan wewenang untuk melakukan pendekatan kepada nasabah tersebut secara kekeluargaan tanpa pendekatan secara detail. Yang kedua adalah kendala eksternal, yaitu pertama, nasabah belum tentu jujur dalam pengisian data customer information, padahal ini terkait dengan surat nomor B1142 garis miring KW garis miring IX garis miring OPS garis miring TSI garis miring 07 garis miring 2026 tentang penunjukan atau prosedur penerimaan pemantauan transaksi nasabah dengan kategori high price customer atau high price business. Tapi ternyata masih saja ada yang melakukan kebohongan atau kefiktifan sebuah data yang diisi oleh nasabah. Yang kedua, nasabah belum bersedia memberikan informasi tentang asal pendapatan yang diperoleh tiap bulan. Untuk nasabah yang sudah bekerja, masalah kendala yang satu ini, BRI mengalami kendala dalam mendapatkan informasi tentang jumlah penghasilan yang diperoleh nasabah bersangkutan. Nasabah masih saja tidak mau menjawab jika menyangkut seputar perolehan pendapatan yang diperoleh nasabah tersebut. Demikian kesimpulannya dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan terkait pemaparan kita saat ini, di mana pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja atau imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa. Oleh sebab itu, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Merupakan kebijakan bank yang disusun dalam rangka menjalankan ketentuan regulator terkait dengan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga keuangan. Untuk ruang lingkup penerapan kebijakan ini adalah mengikat seluruh jajaran bank, termasuk kantor cabang luar negeri, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat. Di sini Bank Rakyat Indonesia atau BRI menggunakan pendekatan berdasarkan risiko atau risk based approach dan singkat RBA dalam kegiatan penerimaan dan pemantauan nasabah. Sebagai bentuk penerapan program APU dan PPT RBA,
merupakan penilaian terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam setiap kegiatan penerbitan dan pengembangan produk atau aktivitas bank, penggunaan atau pengembangan teknologi baru, termasuk usaha atau transaksi dari negara tergolong beresiko tinggi dalam program kebijakan pelaksanaan program anti pencucian uang atau APU dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT. Baik, sekian dari kesimpulannya dan materi yang telah kita paparkan. Kurang lebih yang mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.